Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, saya mau melanjutkan serial khotbah pendek minggu lalu. Tema kita hari ini adalah Living Like Donkey, hidup seperti keledai. Minggu yang lalu kita belajar, saudara-saudara, bahwa keledai ini binatang yang liar, ya, yang kemudian dijinakkan. Dan yang paling banyak memakai keledai hari ini adalah the people who living on desert. Orang-orang yang tinggal di padang gurun. Kalau Anda hari ini pergi ke Gunung Sinai, maka keledai ini bisa sampai ke atas Gunung Sinai di lereng paling tinggi. Ya. Untuk apa keledai ini? Untuk mengangkut beban-beban. Nah, keledai inilah yang menjadi sarana transportasi bagi orang-orang Beduin, orang-orang yang nomaden, orang-orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di padang gurun. Ada yang mengatakan keledai ini sudah ada kira-kira 5.000 tahun yang lalu. Ini adalah orang-orang Beduin, ya, suku-suku Beduin yang ada di padang gurun. Yang belum pernah ke sana harus punya kesempatan datang bukan untuk bertemu dengan orang Beduin, tetapi untuk kita bisa menikmati tanah yang di mana Tuhan itu pernah hadir. Saudara-saudara, banyak orang yang living like donkey. Ya, orang-orang yang hidupnya, banyak orang, saudara, hidupnya seperti keledai, berpadanan dengan keledai. Ada satu tokoh di dalam Alkitab kita akan belajar. Orang itu bernama Nebukadnezar. Ya, kalau saudara suka membaca Perjanjian Lama, Nebukadnezar ini adalah raja yang amat sangat terkenal. Dia Nebukadnezar II. Pada satu hari Nebukadnezar ini memimpin sebuah perang, ya, berperang melawan koalisi tentara yang ada di utara tanah perjanjian. Dia melawan Firaun dari Mesir kuno yang bernama Neko II. Ya, nanti kita baca di Alkitab. Di sebuah daerah namanya Karkemis, utara tanah Kanaan. Dan di sana, saudara-saudara, ya, itu ada Syria, Asyur, ya, ada Asyur, ada Raja Israel juga di sana. Dan di sana, saudara-saudara, Nebukadnezar mengalahkan musuh-musuhnya dan membunuh Firaun. Coba kita baca Yeremia pasal 46 ayat yang kedua. Okay. Yeremia 46 ayat 2. Mengenai Mesir terhadap tentara Firaun Neko, Raja Mesir yang berkemah di tepi sungai Efrat dekat Karkemis dan yang dipukul kalah oleh Karkemis atau Karkemis. Mana-mana jongoni. Dan yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar Raja Babel dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Oke. Ya, Neko ini kalah, saudara, ya. Firaun Mesir ini adalah raja yang sangat besar pada zaman itu. Yang sangat terkenal, yang menjarah naik ke utara dari tanah Afrika, dia masuk ke Timur Tengah, ya, naik ke daerah Kanaan, dia mengalahkan musuh-musuhnya sampai ke atas. Tapi hari itu di tangan Nebukadnezar dia kalah. Nah, sementara Nebukadnezar ini berperang melawan tentara koalisi ini, ayahnya, ya, yaitu Raja Nabopolassar yang ada di Babel meninggal dunia. Sementara dia perang meninggal. Nah, ketika Nebukadnezar ini pulang, dia kemudian dinobatkan menjadi raja pada tahun 605 sebelum Masehi. Ya, menjadi raja di sana. Saudara-saudara, nah setelah itu Nebukadnezar ini kembali, dia kembali dan kemudian bahkan dia pergi sampai ke Mesir. Dan dia menaklukkan tanah Mesir yang ada di Afrika. Saudara-saudara, raja ini membangun kota yang sangat besar, ya, kota Babilonia, itu seluas, istananya saja itu seluas 3 mil persegi. Ya, besar sekali, saudara-saudara, Nebukadnezar ini. Kota Babilonia itu dibangun dikelilingi oleh rawa-rawa dan temboknya itu berlapis 2. Pada zaman itu tidak ada kota yang seindah, semegah, sebesar Babylon, ya, yang ada di Mesopotamia.
Dia mengalahkan semua orang yang ada di sekelilingnya. Ya, sampai ke daerah kalau sekarang itu Yemen, ya, Yaman, sampai ke selatan yang ada di bawah, jadi yang namanya Turki semua dia sikat habis. Pada satu hari, saudara-saudara, raja ini bermimpi. Oke? Coba kita baca. Daniel pasal 4 ayat yang ke-10. Daniel 4 ayat 10. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya, biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Ya, saudara-saudara, bahwa seorang raja ini telah turun ke tempat yang terendah. Ya. Turun ke tempat yang terendah. Dia melihat sebuah pohon yang tingginya sampai ke langit, dapat dilihat daun-daunnya dari seluruh dunia, dan buahnya sangat banyak, ya, daunnya sangat indah, banyak binatang-binatang ada di bawah, bergantung hidup kepada dia, berbicara tentang bangsa-bangsa. Tetapi kemudian datang seorang penjaga yang kudus dan memotong pohon itu, tapi tunggulnya itu dibiarkan ada di dalam tanah, tetapi terikat kepada rantai besi dan tembaga. Lalu saudara-saudara, ayat 25. Daniel datang dan menafsirkannya. Belsasar ini dipanggil untuk menafsirkan mimpi daripada Nebukadnezar, ayat 25. Tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikian akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ini penafsiran daripada Daniel. Coba lihat penggenapannya. Ya, Daniel pasal 5 ayat 21. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Apakah kesalahan daripada Nebukadnezar? Ya, sehingga saudara-saudara, dia mengalami sebuah kejadian yang belum pernah ada manusia mengalaminya sejak manusia itu diciptakan dan sampai hari ini. Tidak ada manusia yang mengalami seperti apa yang dialami oleh Nebukadnezar. Yang pertama yang kita belajar saudara-saudara adalah dia tidak mengakui kekuasaan sorga. Daniel pasal 4 ayat 26 yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Letakkan di dalam hati saudara, apa yang kau punyai hari ini, apa yang kau capai hari ini, bukan karena engkau hebat. Bukan karena kau hebat. Jangan sombong saudara ya. Bukan karena kemampuan kita. Sakaria pasal 4, seseorang yang bernama Serubabel. Siapa Serubabel ini? Serubabel ini adalah orang yang pulang dari pembuangan di Babilonia, ya, yang membangun bait Allah. Nehemia membangun tembok kota Yerusalem, ya, Yerusalem. Ya, Serubabel yang membangun bait Allah dan Esra ahli kitab yang menyelenggarakan ibadah di dalam bait Allah.
Apa yang terjadi dengan Zerubabel, saudara-saudara? Dikatakan Sakaria pasal 4 ayat 6, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saya kemarin ikut ulang tahunnya Chelsea tidak lihat om ya. Tinggi begini tidak kelihatan. Ya, duduk di belakang karena mobilnya terlambat datang, saya telat. Dan kemudian dia bersaksi, saya bilang kemarin Pak Waka waktu makan papeda di atas kapurung, luar biasa ini anak. Lalu Pak Waka bilang begini, saya banyak berjasa kepada Chelsea, karena Chelsea lah yang mengurus adik-adiknya di Jakarta. Ya, dan selanjutnya, artinya begini, bukan karena orang tuanya hebat mendidik anak saja, tetapi ada Tuhan di sana yang menolong orang tuanya, membuat anak ini bisa lulus cum laude, yang tidak ditunggui oleh orang tuanya setiap hari. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan karena keperkasaan kita, bukan. Apa yang kita capai hari ini, bagaimanapun keadaan saudara, sekali lagi, bukan karena kita mampu. Ingatlah akan otoritas Tuhan. Oke? Tuhanlah yang melakukan semuanya di dalam kehidupan kita. 2 Korintus pasal 10 ayat 4, senjata kami dalam perjuangan bukanlah pistol dan pedang. Bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, lagu yang kita nyanyi tadi, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Saudara-saudara, who am I, O Lord? Siapa kita ini? Semuanya adalah karena Tuhan. Bahkan saudara-saudara, He is the owner of all things. Dialah yang empunya segala sesuatu. Ya, yang empunya segala sesuatu. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Raja Nebukadnezar ini. Apa salahnya Nebukadnezar ini? Dia tidak adil. Ya, Pak Jaksa tadi bicara tentang keadilan. Maka ada orang yang disingkirkan karena tidak adil. Siapa yang singkirkan? Tuhan. Oke? Dia tidak adil dan tidak memiliki belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Oh. Maka saudara-saudara, kita ingat cerita tentang Ahok yang dia ulang-ulang bicara dengan Pak Jokowi tentang keadilan sosial. Keadilan sosial. Ya, banyak sekali ketidakadilan di dunia ini. Banyak sekali. Dan keadilan sosial inilah yang harus turun ke bawah. Ya, turba. Ada yang bilang begini, oh mau pilkada ya, pilkada. Lalu kemudian nanti uang-uang yang dipunyai oleh orang-orang tertentu akan dibagi-bagikan, begitu ya, akan dibagi-bagikan. Saudara-saudara, khusus kota Manado, Manado not for sale. Jangan Anda tergiur dengan bantuan sembako dan semacamnya. Jangan saudara tergiur. Ya, banyak dilepaskan, akan banyak yang dicuri. Oke, kalau saya menjadi calon dan saya bagi-bagikan uang kepada saudara-saudara, 500.000, dan kemudian berkata pilihlah saya, nanti saya curi dari kamu, itu 5 juta atau 10 juta. Jangan tergiur saudara-saudara. Ya, saya juga hari ini pakai warna ini bukan karena saya mau kampanye. Oke, bukan, tidak ada hubungannya dengan kampanye. Karena tadi saya bangun dan Ibu Gembala taruh di gantungan merah, maka saya pakai cincin merah, seperti itu. Ya, saudara-saudara, ayat 27 coba kita baca. Daniel pasal 4 ayat 27. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Bapak Ibu, belas kasihan. Tuhan datang ke dunia ini untuk menunjukkan ini, belas kasihan. Maka Anda tidak boleh punya musuh. Anda tidak boleh benci orang.
Tidak boleh sakit hati kepada orang, tidak boleh dendam. Di atas kayu salib saja Tuhan bilang ampuni mereka. Siapa itu mereka? Yang menyalibkan Tuhan. Yang teriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Yang membuat saksi palsu, saudara. Tuhan berkata, Bapa, Father, ampuni mereka. Saudara-saudara, kita tidak boleh ada sakit hati di dalam hidup kita. Makanya setiap kali perjamuan kudus, saya mengatakan, Tuhan, kalau kami masih salah, ampuni kami Tuhan. Kalau kami benci orang lain, ampuni kami Tuhan. Sebab kami tidak mau perjamuan kudus ini mendatangkan kutuk di dalam hidup kami. Sebab saudara, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus mengatakan, kalau engkau duduk mau makan dan minum, dan engkau benci kepada saudaramu, tinggalkanlah meja itu. Mintalah, berdamailah, ya, minta ampunlah, ampunilah orang yang tidak baik di dalam hatimu, supaya perjamuan kudus itu tidak mendatangkan kutuk, karena banyak yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, belas kasihan Tuhan. Kesalahan yang ketiga daripada Nebukadnezar adalah sombong. Kesombongan yang luar biasa. Baca Daniel pasal 4 ayat yang ke-30. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Saya lihat di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, bunyinya begini, baca saudara-saudara, 1, 2, 3. Aku berkata, lihat, alangkah hebatnya kota Babel. Wow, akulah yang membangunnya menjadi ibu kota negara untuk membuktikan kekuasaan dan kekuatanku, keagungan dan kebesaranku. Sombongnya minta ampun. Bapak Ibu, kita tidak boleh sombong. Janganlah sombong. Katakan amin. Karena salah satu yang paling sukar dilawan ini kesombongan. Ya, dia seringkali ketika dia naik, kita rasa itu, dia naik ke atas, kesombongan. Ya. Coba kita belajar ini. Apakah sumber kesombongan? Hasil yang dicapai seseorang. Apa yang dicapai dalam hidup ini membuat kita sombong. Bapak Ibu, saudara-saudara, hasil yang dicapai seseorang, kekayaan, emas dan perak. Loh, bolehkah kalau begitu kita tidak boleh kaya? Boleh. Siapa bilang tidak boleh kaya? Boleh. Saudara-saudara, apa yang membuat orang sombong? Deposito. Orang yang depositonya banyak, sudah dia pandang enteng dunia. Ya. Kedudukan. Apa yang membuat orang sombong? Posisi, kedudukan, jabatan, tahta. Dan ketika mencapai itu, saudara, memunculkan kesombongan. Apa yang membuat orang sombong, saudara? Nama besar. Nama besar ya, bukan nama panjang. Kalau nama panjang tambah aja itu. Saudara-saudara, nama besar, popularitas. Apa yang membuat orang sombong, saudara-saudara? Ya, pengakuan orang. Mari kita lihat catatan Alkitab. Amsal pasal 16 ayat yang ke-5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Catat baik-baik ayat ini, saudara. Kalau kita sombong. Amsal pasal 16 ayat 18. Ya. Kecongkakan mendahului kehancuran. Baik-baik saudara ya, kecongkakan mendahului kehancuran. Amsal 21 ayat yang keempat. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah sinner, dosa. A sinner, pendosa. Jadi kalau kita sombong, kita adalah orang yang disebut pendosa. Yesaya pasal 5 ayat 15, orang sombong akan direndahkan. Wow. Mari kita lihat pelajaran lagi ini. Ciri-ciri orang sombong. Fokus kepada diri sendiri. Ya. Apa itu, saudara?
yang selalu fokus kepada aku, saya, dirinya sendiri. Pembenaran diri. Ya, pembenaran diri. Orang yang sombong tidak mau ditegur. Sulit menerima pendapat atau nasihat orang lain. Ya. Sulit menerima nasihat atau pendapat orang lain. Egois. Orang yang sombong itu seringkali begitu gampang membatalkan perjanjian sepihak. Saudara-saudara, jangan begitu gampang membatalkan sebuah perjanjian. Saya kalau janjian dengan orang, ya bahkan 1 jam sebelumnya saya sudah siap-siap. Kita belajar respect kepada orang lain. Katakan amin. Saya kalau telepon orang dan dia tidak mau angkat, saya bertanya-tanya, saya salah apa ya? Karena kalau saya ditelepon, saya pasti balas. Kecuali nomor aneh. Ya, nomor aneh itu 021. Oke, itu pasti kartu kredit dan kawan-kawannya. Saya kalau telepon 021, saya langsung reject, saya tidak terima. Ya, buang waktu. Bukan buang waktu saya, waktu dia. Karena saya pasti tolak. Dan orang begitu kan kejar target. Dia satu hari itu harus menghubungi sekian customer. Nah saya kalau, ya ada apa, oh iya, nanti ya, itu kasihan waktunya dia, rugi dia. Jadi saya langsung reject. Orang yang sombong, ya tidak pernah mau memberikan pujian kepada keberhasilan orang lain. Sulit sekali dia bilang, waduh kamu luar biasa. Ini orang sombong. Dia mau dia yang luar biasa, orang lain tidak luar biasa. Kamu biasa-biasa saja, saya yang luar biasa. Ini orang sombong. Yang ketiga, saudara-saudara, yang saya belajar adalah, biasanya orang begini tidak punya banyak teman. Dia penyendiri. Ya. Orang yang sombong itu suka sekali komunikasi dengan orang lain. Pergaulannya sangat terbatas. Mari kita lihat, apa akibat bagi Nebukadnezar. Daniel pasal 4 ayat yang ke-16. Ya, saudara-saudara, hati manusianya berubah dan diberi hati binatang. Lama saudara, 7 masa, 7 tahun. Bayangkan seorang raja yang luar biasa tiba-tiba ada di lapangan Tikala, makan rumput. 7 tahun. Dia diusir dari istana, dari keluarga, dari kehidupan manusia. Makan rumput seperti hewan. Tubuhnya basah oleh embun dari langit. Maka saya bilang begini, kalau keledai itu kulitnya tebal. Tebal kulitnya, ada bulunya lagi. Kalau manusia kan tipis. Jadi he living under donkey. Dia bahkan hidup lebih rendah daripada seekor keledai. Ya, rambutnya panjang seperti bulu Raja Wali, kukunya seperti kuku burung. Ya, saudara-saudara, Nebukadnezar, seorang yang luar biasa, yang melintasi padang gurun untuk mengalahkan musuh-musuhnya, jauh sampai ke Mesir. Pada satu hari, dia muncul seperti seekor binatang. Kapankah masalah ini berlalu? Ketika saudara-saudara Nebukadnezar bertobat. Ya. Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit. Dan akal budiku kembali lagi kepadaku, lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Saudara, dan Nebukadnezar berkata, kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar? Menengadah ke langit. Bapak Ibu, ini yang harus sering kita lakukan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ketika engkau mencapai sesuatu, hari ini keberhasilan akan sesuatu, menengadahlah ke langit. Angkat tanganmu ke langit dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini
hanyalah oleh karena anugerah-Mu. Katakan amin. Ya, saudara-saudara, coba ambil waktu ya. Datang ke lantai 7 jam 5:30 sore. Dan Anda melihat matahari terbenam. Dan di sana engkau bisa memuji Tuhan. Wow, indah sekali. Dan engkau bisa berkata, Tuhan terima kasih untuk apa yang dapat aku lihat. Dulu seringkali ketika saya masih naik ke Gunung Sinai, ya, sampai di atas ketinggian 2.400 meter barangkali di atas permukaan laut. Dan ketika melihat matahari terbit dari timur, saudara, indahnya luar biasa. Dan seringkali saya ada di sana dan saya bilang, how great thou art. Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu, angkatlah tanganmu ke tempat yang kudus. Pujilah Dia, senangkan hatinya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Ya, berikanlah pengakuan kepada Tuhan. Apa yang aku capai hari ini adalah karena Tuhan. Karena Tuhan, karena Tuhan. Ya, Dialah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam kehidupan umat manusia. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Ya, kalau ada yang keliru yang kita lakukan dalam hidup ini sehingga kita kehilangan, datanglah kepada Tuhan dan saya percaya Tuhanlah yang akan memulihkan segala sesuatu. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.